Yang disampaikan Pak Kuang ini, jadi ada petugas partai, ada anak adopsi partai, ada pemilik partai. Yang belum ada ini anak tiri partai sama anak durhaka partai ini. Ini yang di kita tunggu tuh. Satu, kalau Anies sama Cak Imin ini kita orang Cina bilangnya itu udah lakse dong, udah tong sampah, udah itu sampah busuk bau, udah itu nggak usah diomongin. Terus Ganjar ini saya dulu ngefans sama Pak Ganjar, ngefans banget. Saya lihat dia masuk ke wihara, dia masuk ke gereja, dia semuanya. Tapi begitu saya ngeliat istrinya kayak pentolan korek, waduh saya berubah pikirannya. Pak Yesus Safir, silakan. Ini resen yang kedua ya. Pendek Silakan, aja, saya Pak. cuma menanggapi tadi Bu Ellen. Halo? Halo? Ya, silakan Pak, silakan. Ya. Jadi saya tadi nggak bilang Prabowo Jelas. Ya jelas. Saya nggak bilang Prabowo koruptor, Bu. Cuman ada indikasi ada korupsi di pembelian alutsista. Itu yang ngomong juga sendiri Ibu Koni. Jadi bukan saya. Saya cuma menjelaskan seperti itu. Dan betul bahwa di semua partai ada korupsi. Jadi kita nggak bisa ngomong di PDIP ada korupsi. Bahkan Menteri Sosialnya baru 1 tahun, Hari Julia Batubara itu korupsi kan, ditangkap. Lalu di Prabowo, Gerindra 1 tahun, belum 1 tahun, Menteri KKP-nya Perikanannya. Siapa namanya? Siapa Prabowo itu juga kena korupsi, ditangkap. Jadi kalau bicara korupsi, kita nggak bisa ngomong. Jadi semua partai juga ada korupsinya. Itu memang sudah belum ada bisa kita susah ngomong di Indonesia itu. Mau siapapun presidennya, saya yakin tetap korupsi ada. Memang sistemnya udah kurang benar, ya kan? Apalagi zaman SBY kita tahu hancur-hancuran korupsinya. Kita lagi bicara yang terbaik dari yang terburuk gitu loh. Saya punya pendapat seperti itu tadi, ya kan, Ganjar dengan ini. Tapi kalau ada yang berbeda juga nggak apa-apa kan. Tapi yang nggak usah sampai kita jadi saling berdebat yang nggak perlu gitu. Saya cuma mengutarakan seperti itu dengan segala kekurangan kelebihannya gitu kan. Jadi jangan terlalu ditarik kemana-mana. Kasus-kasus case by case jangan dimunculkan sebagai perbandingan lah, ya. Case banyak sih ya. Alat komparatif. Oke, sudah jelas. Halo? Pak Yesus. Ya. Jelas Pak, jelas. Sekarang ya. kita ingin dengar ini pendapat dari Amerika ini. Wong Jowo, Pak Andi, silakan Pak Andi. Nah, ini Wong Jowo yang frustrasi juga orang Wong Jowo bingung. Satu, kalau Anies sama Cak Imin ini kita orang Cina bilangnya itu udah lakse dong, udah tong sampah, udah itu sampah busuk bau, udah itu nggak usah diomongin. Terus Ganjar ini saya dulu ngefans sama Pak Ganjar, ngefans banget. Saya lihat dia masuk ke wihara, dia masuk ke gereja, dia semuanya. Tapi begitu saya ngeliat istrinya kayak pentolan korek, waduh saya berubah pikirannya. Istrinya kan pakai jilbab, itu bulat-bulat kepalanya kayak pentolan korek. Itu kedua. Terus ketiga waktu dia menantang Israel tanpa alasan, soalnya kan partai yang menyuruh dia membenci Israel. Nah ini orang nggak punya pendidikan. Kalau lu membenci sesuatu, kamu harus punya alasan kenapa kamu benci. Oh enggak, itu katanya dari zaman Soekarno ada di Undang Dasar kalau kita tidak boleh hubungan dengan Israel. Nah itu kan namanya orang goblok, lu nggak punya opinion. Nah itu untuk si Ganjar, ya itu dua. Tapi sebetulnya sih saya ngefans sama dia. Karena dua hal itu saya bilang, masa ibu negaranya pakai punya ibu negara kunjungan ke negara barat pakai pentolan korek itu pakai jilbab di bulat-bulat. Untung ini ibu Jokowi, Ibu Iriana ini dengerin kita. Dia terbelakangan dia udah nggak pakai pentolan korek lagi, dia pakai kerudung, itu normal lah. Terus kalau Prabowo, ini saya juga, aduh gimana ya? Saya cuma nggak ngomong kritik, saya nggak ada maksud apa-apa, soalnya saya sendiri udah nggak bisa nyoblos kan. Kita di luar negeri nggak bisa nyoblos sudah.
Nah, dia waktu kejadian 98 tuh mau nggak mau dia involved, dia terlibat. Sampai dia takut mati lari ke Jordannya itu berapa lama? Ke satu. Ya. Kedua yang alutista tadi itu yang yang dibongkar sama Ibu Koni itu mah kenyataan itu kan korupsi besar-besaran. Ya itu aja deh ini orang Jawa yang bingung. Thank you Pak Frans. Baik, baik. Oke, Pak Andi. Kita dengar dulu ini dari kaum muda ini. Mbak tanya, Mbak Grace. Grace tanya, silakan. Mbak Grace tanya. Silakan, Mbak tanya. Halo? Wah, ini Mbak tanyanya kemana ini? Wah, udah tersign out ya. Oke deh, kalau gitu kita dengar dulu dari Pak Kuang ini. Pak Kuang biasa ada informasi bagus ini. Silakan Pak Kuang. Pak Ya, Kuang. iya. Sementara ini belum ada itu. Jadi masih netral-netral saja itu. Yang seperti Pak Paul tadi bilang itu ya. Jadi kita melihat aja ya. Yang jelas kan dua hal ya. Yang kita mau lihat pertama apa namanya? Wakil belum tahu ya antara Ganjar sama Prabowo. Yang masalah kedua programnya kita belum tahu ya. Kita belum tahu mau dibawa kemana itu ya. Mau di apa itu. Jadi dua hal itu termasuk bahan pertimbangan kita juga kan. Cuman memang kalau bicara masalah ke depannya ya namanya juga apa ya cenayang atau apalah perkiraan-perkiraan kita mengingat perkembangan terakhir ya kan kita berdasarkan perkembangan terakhir sepak terjangnya beliau-beliau pada akhir-akhir ini bagaimana itu kan menjadi pertimbangan juga sebagaimana yang punya partai ya Prabowo kan tidak bisa disetir seperti yang bukan pemilik partai. Kalau yang lain kan itu ya disetir oleh pemilik partai. Demikian. Kan ini sudah menjadi fakta kan kenyataan itu. Jadi memang untuk sementara ini ya kita masih ceritanya wait and see. Tapi yang melihat itu ya ada perakiraan dari Jibril bahwa itu ya kita harapkan itu akan lebih baik ya. Istilahnya apa? Ada luka dan ada tensoplas. Waduh, ada jadi ada luka dan ada pembalut. Wah, udah itu kan cocok itu kan. Itu satu saya lihat saya ketawa tadi dengar istilahnya itu ya. Emang cocok juga ya ini. Ini Bu Ellen ya tadi yang ngomong. Iya, jadi kita tinggal melihat aja ini. Cuman ya ini kita tinggal terus terang aja, tinggal menunggu yang dua ini aja antara Ganjar sama Prabowo. Kalau yang satunya lagi ya udah. Apa yang mau diharapkan gitu. Bicaranya lain, hasilnya lain, ya. Kan faktanya berbicara demikian. Programnya kacau balau semua. Yang rumah 0 itu kemana? Terus yang programnya yang dengan apa namanya Sandi, dengan Pak Sandi itu programnya apa itu? OKOC apa itu? Itu kemana? Itu kan lewat aja itu.
diam nggak ada hasilnya. Itu. Jadi ya dalam hal ini ya kita tinggal melihat untuk memfikskan ya. Jadi untuk menjadi ini, mencerdaskan anak-anak bangsa untuk dari bagaimana pemilih-pemilih para pemula ya. Pemilih pemula ini rupanya jumlahnya cukup banyak ya. Dari prediksi itu di atas 20%. Waduh, besar juga ini penentuannya. Jadi diharapkan ya dengan kita bersuara bisa mencerdaskan mereka, membuka wawasan bagaimana kita memilih ya. Apa yang menjadi parameter yang kalau kemarin ceritanya menakar ya. Nah, kalau hari ini bukan lagi sekedar itu, udah lebih meningkat lagi. Jadi kita punya parameter-parameter, paradigma, bagaimana kita melihat mereka para calon ini mau dibawa kemana ini bangsa dan negara kita. Cuman satu hal yang agak mengganjal saya ya. Ini ada beberapa partai yang masih menunggu arahan dari Pak Jokowi. Lah ini yang terus terang aja saya nggak simpati dengan pernyataan demikian. Kenapa harus menunggu dia? Sedangkan dia hanya bisa ngomong, untuk eksekusinya dipertanyakan. Preman yang kendaraan-kendaraan yang di Sumatera itu lintas Sumatera, kok bisa dia langsung perintahkan? Kenapa pembubaran ibadah, penutupan rumah ibadah itu dia nggak bisa langsung perintahkan? Ini menjadi aneh bagi saya kalau caranya Pak Jokowi itu terus untuk menentukan pilihan ini yang partai-partai kecil ini untuk menentukan pilihan kok menunggu arahan. Maaf aja ya, jadi saya rasanya kurang pas itu, kurang simpati. Kalau harus menunggu arahan dari orang yang hanya bisa ngomong terus eksekusi dipertanyakan. Jadi hal-hal yang seharusnya bisa langsung eksekusi kok tidak dieksekusi. Hal-hal yang bisa ditunda kok langsung dieksekusi. Itu masalah preman kan bisa aja ditunda aja. Masalah yang lebih krusial kan itu yang sudah membawa korban. Belum lagi masalah ketidakadilan di dalam pengadilan. Ya, termasuk itu para penegak hukum yang ada, baik dari kejaksaan, dari kehakiman, dari kepolisian. Ini tidak ada keadilan. Masa Pak Jokowi nggak lihat, nggak tahu? Kan itu masalah yang sebenarnya yang harus mestinya didahulukan. Bagaimana kita mau sejahtera? Bagaimana kita mau pembangunan? Pembangunan jadi nol, tidak ada nilainya. Jadi sama aja dengan yang di Papua ngomong. Kita tidak butuh pembangunan jalan, kita tidak butuh pembangunan gedung-gedung. Kita tidak butuh proyek-proyek. Ya kalau tidak ada keadilan kan lebih nilainya kan lebih benar, lebih tinggi itu keadilan daripada itu bangunan-bangunan dan proyek-proyek segala macam. Bukan berarti berbagai proyek yang Pak Jokowi adakan yang sekarang sudah bagus itu bukan berarti tidak ada nilai. Tapi dengan tidak adanya keadilan, nilai-nilainya itu kosong, nol. Nah kalau sudah tidak ada punya nilai, lah kenapa ini partai kecil harus menunggu arahan dari beliau? Ini yang maaf aja ya, saya jadi bingung.
Dan memang partai kecil banyak ya. Ada partai-partai baru, saya belum terdata betul ya. Ini ada Gelora, terus ada partai bentukan apa, Partai Umat dan apa. Ada banyak lah. Ini mungkin Pak Santiamer mungkin lebih tahu persis banyak partai yang bermunculan. Cuman memang partai daerah, partai lokal ini sepertinya nggak kelihatan ya, nggak kedengaran. Cuman yang ada cuman yang di Aceh aja ya. Partai lokal-lokal yang ada yang di daerah lain ini belum kedengaran. Bagaimana ini Pak Santiamer? Silakan Pak Santiamer. Ya, Pak Kuang. Jadi tadi yang disampaikan Pak Kuang ini, jadi ada petugas partai, ada anak adopsi partai, ada pemilik partai. Yang belum ada ini anak tiri partai sama anak durhaka partai ini. Ini yang mesti kita tunggu. Ya, silakan Pak Santi Amir.